Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rizky Nur Akila bersama rekan saya. Putri Wulandari, kami mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Mempersembahkan proses konseling menggunakan pendekatan client center. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Saya Putri. Oke, Mbak Putri ya. Saya berarti panggilnya Mbak Putri atau ada panggilan lain? Putri saja, nggak apa-apa Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Rida sebagai konselor yang akan menemani Mbak Putri pada siang hari ini. Mbak Putri bisa panggil saya Ibu, Kakak, Mbak, atau senyamannya Mbak Putri saja ya. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Mbak Putri meskipun secara online ya Mbak. Mbak Putri ini asalnya dari mana? Saya dari Temanggung Bu, tetapi sekarang lagi ngekos di Jogja sih. Oh, Temanggung. Itu yang julukannya kota tembakau bukan sih? Iya betul Bu. Oke. Mbak Putri datang kepada saya pasti ada sesuatu yang penting yang ingin Mbak Putri diskusikan, betul? Ya Bu, sebenarnya saya malu ingin bercerita kepada Ibu, tapi saya akan merasa lebih malu dan terbebani terus-menerus kalau tidak bercerita kepada Ibu. Baik, tindakan Mbak Putri itu sudah tepat datang kepada Ibu. Dengan senang hati, Ibu akan seoptimal mungkin untuk dapat membantu Mbak Putri. Sebelumnya Mbak Putri apakah sudah pernah melakukan proses konseling? Belum pernah Bu. Berarti ini pertama kalinya ya Mbak? Ya. Tapi Mbak Putri sudah tahu belum apa itu konseling? Sedikit sih Bu. Menurut saya itu konseling itu yang saya ketahui ya Bu, itu adalah proses pemberian bantuan untuk suatu masalah gitu. Iya, betul sekali. Kurang lebih seperti itu ya Mbak. Di sini kita konseling menggunakan pendekatan client center. Jadi nanti Ibu hanya membantu Mbak Putri untuk menemukan solusi dari masalah yang Mbak Putri hadapi saat ini. Saya ingin Mbak Putri bersedia untuk menceritakan segala sesuatu mengenai diri Mbak Putri, keadaan Mbak Putri, dan apa saja yang sedang Mbak Putri rasakan saat ini. Kalau Mbak Putri sudah siap berdiskusi, mari kita mulai. Bagaimana ya Bu? Ya sudah, coba Mbak Putri tarik nafas dulu. Keluarkan pelan-pelan. Gimana? Sudah agak lega ya? Ya, sedikit. Baik, Mbak Putri tidak usah ragu, tidak usah khawatir, ceritakan saja yang sebenarnya, dan tentu saja kerahasiaan cerita ini akan terjaga. Baik Bu, sebenarnya ini masalah keluarga saya Bu. Selain punya ibu kandung, saya itu juga punya ibu angkat dan saya sangat sayang pada keduanya. Tapi akhir-akhir ini saya merasa diacuhkan oleh ibu kandung saya karena saya terlalu dekat dengan ibu angkat saya, sehingga beliau merasa perhatian saya itu hanya tercurahkan kepada ibu angkat saya saja. Lalu apa yang mengganggu perasaan Mbak Putri saat ini? Saya bingung Bu, sebenarnya saya bukannya sengaja untuk tidak memperhatikan ibu saya, tetapi memang waktu itu saya diajak untuk jalan-jalan. Nah, waktunya itu bertepatan dengan ibu saya yang sedang tidak enak badan. Dalam pikiran saya waktu itu kan masih ada ayah dan adik saya yang bisa menjaga ibu saya, sedangkan ibu angkat meminta saya untuk menemaninya pergi karena tidak ada yang menemani. Jadi bukan saya yang sengaja menjauh dari ibu kandung saya. Ibu Mbak Putri mengerti apa yang Mbak Putri rasakan? Sebenarnya saya sangat menyesal sekali Bu. Kalau tahu akan seperti ini jadinya, saya akan menolak saja ajakan pergi dari ibu angkat saya itu. Oke, maksud Mbak Putri seperti ini itu bagaimana? Apa bisa diceritakan kepada saya? Ya Bu, jadi ibu saya itu sikapnya menjadi acuh kepada saya. Padahal dulu setiap saya akan balik ke Jogja itu selalu dibekali masakan ibu, lalu jajanan yang banyak dan buah-buahan seperti itu.
Ibu. Tapi sekarang tidak pernah lagi. Sikap yang lebih jelas terlihat itu ketika sarapan pagi. Biasanya ibu selalu menyiapkan sarapan dan membuatkan susu ketika saya di rumah. Namun semuanya tidak pernah lagi, yang dibuatkan hanyalah adik dan ayah saja. Dan ibu sepertinya hanya sayang kepada adik saya. Saya sangat kecewa dengan sikap ibu yang berubah drastis. Mengapa tidak mendengarkan penjelasan saya terlebih dahulu, tapi malah langsung menyalahkan saya terus? Berarti Ibu Mbak Putri berubah menjadi acuh dan tidak peduli lagi dengan Mbak Putri semenjak Mbak Putri berpergian dengan ibu angkat Mbak Putri. Betul begitu? Betul Bu, dan itu tidak nyaman sekali bagi saya dan membuat saya jadi malas untuk pulang ke rumah dan lebih betah di kos saja. Oke, bagaimana dengan ayah Mbak Putri? Apakah ayah Mbak Putri sudah pernah berbincang dengan ayah Mbak Putri? Sudah Bu, saya menumpahkan keluh kesah saya kepada ayah dan beliau sebenarnya memaklumi tindakan saya karena bukan maksud saya mengacuhkan ibu dikala beliau sakit. Oke, selain itu apa saja yang Mbak Putri bicarakan dengan ayah? Ayah saya menyarankan saya untuk tetap sabar dan memaklumi sikap ibu. Saya juga disuruh ayah untuk segera meminta maaf kepada ibu, tapi saya juga agak berat. Masalahnya, saya juga kecewa dengan sikap ibu saya yang langsung menuduh saya yang sepenuhnya salah. Baik, jadi Mbak Putri masih berat ya untuk meminta maaf karena menganggap semua tidak sepenuhnya salah Mbak Putri. Betul begitu? Iya Bu. Bagaimana hubungan Mbak Putri dengan ibu angkat Mbak Putri? Hubungannya baik Bu, tapi tidak terlalu dekat karena memang ibu saya itu tidak terlalu senang saat saya dekat dengan ibu angkat saya karena beliau masih menganggap ibu angkat saya itu tetaplah orang lain bagi saya. Oke, lalu Mbak Putri apa juga masih sudah berbicara tentang masalah ini dengan ibu angkat Mbak Putri? Belum Bu, beliau malah belum tahu dengan masalah saya ini. Saya juga tidak enak hati jika harus berkeluh kesah dengan beliau karena ini masalah keluarga saya. Nah, kenapa saya harus mengikutkan beliau di dalam masalah ini? Ya, saya rasa memang keputusan Mbak Putri ini sudah bagus. Iya sih Bu, tapi saya masih bingung aja gitu Bu. Iya, Ibu mengerti. Mbak Putri pasti masih ada pertentangan batin ya antara meminta maaf. Namun di hati Mbak Putri kan mengatakan bahwa sebetulnya bukan sepenuhnya salah Mbak Putri kan? Betul demikian? Iya Bu, tapi sebagai anak ya, saya juga sangat menyayangi ibu saya. Seberapa besar sayang Mbak Putri kepada Ibu? Sangat sayang Bu, ibu itu segalanya buat saya. Oke, ada momen apa nggak yang mengingatkan Mbak Putri dengan sosok Ibu? Bagi saya, ibu itu adalah teladan saya yang paling hebat. Ibu yang mengajarkan saya bermain sepeda, ibu yang mengantarkan saya sekolah, ibu juga yang menjahitkan baju saya di saat robek sampai larut malam. Terus ibu selalu menyiapkan sarapan dan ibu juga yang menggendong saya di waktu sakit tanpa mengeluh. Saya jadi ingin memeluk ibu saya erat-erat dan mengatakan bahwa saya sangat menyayanginya dan tidak ada lagi yang pernah menggantikan sosoknya di hati saya. Begitu besar ya cinta Mbak Putri terhadap Ibu. Iya Bu, seharusnya saya menuruti kata-kata ayah saya untuk segera meminta maaf kepada ibu dengan meninggalkan sikap egois saya yang tetap bersikeras kepala pada keyakinan yang salah ini. Baik, saya rasa memang itu yang harus dilakukan anak untuk menunjukkan baktinya kepada seorang ibu. Saya mendapatkan kesan bahwa Ibu Mbak Putri ini sebenarnya merasa khawatir kalau putrinya beralih perhatian kepada yang lain dan melupakan ibunya sendiri. Ya Bu, saya juga sudah menyadarinya sekarang. Kedengarannya Mbak Putri sudah tidak ragu ya untuk meminta maaf kepada ibu. Lalu kapan akan mencobanya? Insya Allah nanti setelah ini Bu, meskipun hanya lewat telepon saja, nanti saya akan mencobanya dulu. Baru kemudian ketika pulang ke Temanggung, saya akan meminta maaf secara langsung.
Baik, bagaimana perasaan Mbak Putri setelah berbincang-bincang dengan saya? Saya merasa lebih lega, merasa punya semangat dan keberanian baru. Mulai menyadari bahwa sebagai anak sudah selayaknya saya memahami betul bagaimana perasaan ibu saya kepada saya. Bagus, sudah seharusnya memang seperti itu. Baik, apa masih ada yang perlu Mbak Putri sampaikan lagi kepada saya? Saya kira cukup Bu dan terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk saya. Sekarang saya sudah tahu bagaimana seharusnya saya bertindak. Ya, sama-sama Mbak Putri. Sudah kewajiban saya untuk membantu Mbak Putri. Saya doakan semoga hubungannya membaik seperti semula. Amin. Amin. Ini saya udah boleh live dari Zoom atau gimana Bu? Oh iya, silakan Mbak Putri. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita bisa bertemu lagi via offline ya. Ya, semoga ya Bu. Saya izin live ya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.